warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed New Year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April, itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November, itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini, di mana tidak ada hujan. Kota yang panas tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi, sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14, akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya benih Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta, dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka akan membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Semuanya selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kemurahan-Mu di dalam setiap kami yang ada pada pagi hari ini, Bapa. Engkau terus memimpin kami, menuntun kami di jalan-jalan-Mu yang indah, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan.
Walaupun hujan, di luar sana hujan, tetapi kita harus tetap semangat. Amin. Yang semangat mari bangkit berdiri. Shalom bagi yang di rumah, shalom. Biarlah kita tetap semangat. Saya percaya di rumah maupun di sini Tuhan hadir. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yeah. Semangat ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya, kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama yuk tangannya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Tepuk tangannya mana dong? Sama-sama yuk. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, hey. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give
masih semangat, yang di sini tetap semangat. Amin. Haleluya. Walaupun mendung, walaupun hujan, tetap Tuhan hadir. Amin. Yeay. Haleluya. Sama-sama yuk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Sama-sama ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mana tepuk tangan buat Tuhan kita? Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Cepat saja. Amin. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita, kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yes Lord, thank you Jesus. Haleluya Bapak, terima kasih. Ku nikmati keindahan
ingin ku berpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Thank you Roh Kudus buat pagi hari ini. Buat hadir Engkau bekerja, Roh-Mu mengalir, memenuhi kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami baru Tuhan. Jadikan kami berhasil Bapa. Hidup kami berhasil Tuhan. Hidup kami diberkati Yesus. Membawa banyak jiwa kepadamu Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih. Oh Rabba, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kita undang hadirat Tuhan bekerja. Oh Rabba, para masyarakat ya Rabba, para masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja, buat pendengaran hati pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau Bapa. Tidak ada yang bisa mencuri daripada firman-Mu Tuhan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amplop persembahan ada 2 hari ini, yaitu persembahan diakonia dan persembahan umum. Amplop ini sudah disediakan di atas kursi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa memasukkannya di dalam kotak yang sudah disediakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Walaupun cuaca di luar yang masih hujan dan mendung, tapi kami tetap datang ke sini Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menabur Tuhan, kami akan menuai Tuhan. Walaupun berapa lama Tuhan, kami tahu Tuhan, janji-Mu yang tepat dan pasti. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan menabur. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan semuanya Tuhan, untuk membesar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa transfer lewat rekening yang sudah ditampilkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hujan, Pak Evan terima kasih. Wah, saya senang sama Linda datang nih. Hai. Semua yang datang juga saya hai. Nila, mana suamimu? Kehujanan. Ini bangku kosong tapi Tuhan tetap hadir. Amin. Saya percaya, saya senang menghargai semua saudara sekalian, karena walaupun hujan, saya ada undang 2 orang WA pagi ini bilang kehujanan karena naik motor. Jadi saya percaya walaupun hujan saudara bisa sampai tempat ini, itu suatu hal yang luar biasa. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan.
Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan kami untuk bisa bersekutu bersamamu, mendengarkan sedikit dari firman-Mu, firman yang hidup, firman yang menguatkan kami, firman yang memberi guidance kepada kami, firman yang akan membuat kami menjadi naik dan tidak pernah turun. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar firman ini tidak sekedar informasi tetapi sebagai pewahyuan yang membuat kami mempunyai pola pikir yang berubah ke arah Kristus yang adalah kepala. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan amin. Tidak terasa kita sudah sampai ke minggu kedua tahun 2021. Cepat ya, saya di GBI Rock sudah hampir 2 tahun lebih. Tidak terasa, tahun lalu kita sudah belajar banyak tentang kepemimpinan. Tahun lalu masih ingat tema besar kita adalah The Years of Emerging Leaders. Jadi munculnya pemimpin-pemimpin baru. Hari ini saudara semua di tempat ini adalah pemimpin. Sekali lagi boleh saya jelaskan, pemimpin bukan soal posisi, bukan karena saudara direktur, bukan saudara karena saudara gembala. Pemimpin adalah orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pemimpin adalah orang yang bisa memberi value kepada orang lain. Dan pemimpin adalah orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Itu pemimpin. Dan saya percaya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun 2020 kita sudah banyak belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, tahun ini kita mulai masuk kepada tema yang lebih besar, yaitu The Year of Reproduction. Pelipat gandaan pemimpin. Kalau tahun lalu muncul pemimpin, hari ini saudara dan saya punya tugas untuk melipat gandakan pemimpin. Dan saya percaya saudara dan saya pasti bisa. Kenapa? Karena di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa saya bilang bahwa saudara dan saya bisa? Karena pada dasarnya Allah memberkati saudara dan saya untuk bermultiplikasi, menaklukkan bumi dan berkuasa. Masalahnya dosa membuat saudara dan saya manusia, bukan saudara dan saya, manusia gagal melakukan apa yang Tuhan firmankan, dosa. Tapi puji nama Tuhan, Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi warga kerajaan dan kembali sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, beranak cucu, bermultiplikasi untuk menaklukkan bumi. Artinya begini, saudara dan saya adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin yang lain untuk bisa menaklukkan bumi. Rasul Paulus bilang begini di 2 Timotius 2 ayat 2. Dikatakan begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sistem kerajaan surga jelas, bahwa kalau kita menjadi pemimpin, kita juga percayakan apa yang kita tahu supaya orang lain menjadi pemimpin dan orang lain itu juga mencetak pemimpin yang lain. Itu prinsip kerajaan surga. Sekali lagi, pemimpin bukan soal posisi, tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi dampak buat orang lain dan orang lain itu memastikan orang lain itu juga menjadi dampak orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tema bulan ini adalah tentang nurture. Nurture dalam beberapa terjemahan berarti memelihara atau merawat seseorang atau sesuatu dan membantunya untuk bertumbuh dan berkembang. Memelihara atau merawat seseorang atau sesuatu dan membantunya untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi saudara dan saya hari ini salah satu supaya kita bisa melipat gandakan pemimpin yang lain, saudara harus merawat orang lain.
memelihara orang lain. Orang yang Tuhan percayakan di sekitar saudara dan saya, memastikan mereka bertumbuh dan berkembang. Nah, survei kepemimpinan berkata demikian. Memimpin orang yang di bawah kita hanya butuh 5% dari kemampuan kita. Saya kasih contoh, saudara di rumah punya pembantu? Punya ya? Kalau saudara cuma ngomong bikin kopi, langsung kopi datang. Cuma 5% dari kemampuan kita. Saya di kantor, begitu sampai kantor, karyawan saya keluar, ada yang kotor saya panggil. Bersihin, langsung dibersihin. Hanya 5%. Tetapi memimpin orang-orang yang selevel dengan kita, teman kita. Yuk kita ke gereja, yuk kita nonton, yuk kita makan. Kita butuh 20% dari kemampuan kita. Memimpin atasan kita, artinya leading up. Saya di sini punya ibu gembala, kalau saya mau mempengaruhi ibu, Bu, bikin kebijakan seperti ini yuk. Bu, bikin ini, saya butuh 25% dari kemampuan saya. Tetapi memimpin diri sendiri, itu butuh 50% dari kemampuan kita sendiri. Jadi, kalau saudara bisa memimpin diri saudara, saudara akan mudah memimpin orang lain. Tetapi kalau saudara mimpin diri sendiri aja nggak bisa, saudara akan sulit memimpin orang lain. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin merawat orang lain, hari ini saya mau ajak saudara dan saya belajar bagaimana merawat diri kita sendiri. Supaya kita bisa merawat orang lain. Karena kalau kita nggak bisa merawat diri sendiri, kita sulit untuk merawat orang lain. Kalau kita nggak bertumbuh, kita sulit mengajak orang lain bertumbuh. Setuju ya? Jadi hari ini saya mau ajak saudara bagaimana sih merawat diri kita sendiri. Saya beri judul sharing saya self care, bukan skin care. Skin care ngerawat kulit, ini self care, perawatan diri. Nah, ada beberapa hal, boleh saya minta minum? Sayang, tolong ambilin minum, suamimu kehausan. Ada beberapa hal yang saya mau ajak saudara belajar. Apa saja sih yang dirawat diri sendiri? Yang pertama saya mau ngajak saudara belajar tentang merawat rutinitas. Halo. Tahukah saudara apa itu rutinitas? Sesuatu yang kita kerjakan setiap hari, sesuatu hal yang sama yang kita kerjakan berulang-ulang. Kita ternyata penting untuk merawat rutinitas kita. Saudara, di setiap area kehidupan kita, kita ketemu yang namanya rutinitas. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, kita ketemu yang namanya rutinitas. Nah, rutinitas ini perlu dirawat. Kalau enggak, kenapa? Karena rutinitas itu membosankan. Kalau membosankan akan membuat kita jadi turun. Perawatan penting. Rumah bagus, ibu punya rumah di Citraland ya. Bagus, enggak dirawat, turun kualitasnya. Pernikahan enggak dirawat, turun kualitasnya. Pekerjaan enggak dirawat, turun kualitasnya. Oleh sebab itu rutinitas di dalam setiap area kehidupan kita mesti dirawat. Nah, saya mau ajak saudara belajar dari Daud. Daud itu seorang remaja sekitar umur 13, 15. Cuman kerjanya mengembalakan kambing, Alkitab mencatat cuma 2-3 ekor. Halo, bosen enggak? Tiap hari bawa kambing keluar, kemudian kasih rumput, kemudian kasih makan, kemudian sudah balik. Tetapi Daud sangat merawat rutinitasnya. Di Mazmur 118 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak dan bersukacita karenanya. Saudara, Daud selalu celebrate dengan rutinitasnya. Kemarin saya lihat ibu, saya pikir-pikir ibu ini memang luar biasa. Kami pulang dari doa di sini, kemudian ditraktir makan. Di sana karena rame dan pegawainya cuma 2, ibu sibuk. Kasih kami makan, kasih minum. Saya lihat bawa teh kasih ke mana? Saking semangatnya nabrak minum. Kasih minum ke pengunjung yang lain. Saya lihat ibu itu rutin tuh dari tahun kapan?
dari pertama dipenuhin udah seperti itu. Dan sampai kemarin udah puluhan tahun dia tetap semangat, dia tetap merayakan. Makanya gak heran riapannya di mana-mana. Hari ini saudara bisa gak merayakan rutinitas saudara? Apakah saudara sama istri saudara, sama keluarga saudara, saudara cuman ya hidup ya udahlah, ketemu, minum kopi, pergi. Atau saudara merayakan setiap hari, halo sayang kamu rambutnya bagus. Saya berusaha untuk ngerayu istri saya dengan lucu-lucu. Makanya sampai hari ini dia sama saya kan seumur kayaknya. Padahal beda 18 tahun. Saudara, saya rayakan setiap hari keluarga saya. Hari ini saudara di pekerjaan, saudara juga bosen, pandemi, rutinitas, begitu aja. Tapi belajar dari Daud, dia merayakan setiap hari rutinitasnya. Dan yang luar biasa, suatu hari ayahnya Isai panggil dia, kemudian bilang gini, kamu pergi itu, kakak-kakakmu berperang bawa makanan. Dia pergi, dia bawa makanan, dia lihat ada Goliat. Kurang ajar, menghina, mencemooh orang Israel. Saudara, kemudian kakaknya masih jelek pikirannya. Kamu ngapain datang sini? Kamu memang jahat hatimu. Kamu cuma pengen lihat perang kan? Dia nggak ladenin kakaknya. Dia cuma nanya itu siapa itu? Kurang ajar itu. Dan akhirnya dia ketemu Saul. Kemudian dia mau perang lawan Goliat. Dan ini yang dikatakan yang luar biasa. Yang kita harus tiru dari apa yang Daud katakan. 1 Samuel 17 ayat 34-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, rutin dia. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, belajar dari Daud. Walaupun dia dipercaya dengan hal kecil, dia sangat bertanggung jawab dengan rutinitasnya. Saudara, hari-hari ini apa yang di tangan saudara? Keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Apakah saudara bertanggung jawab dengan penuh? Beruang dan singa dihajar sama Daud untuk membela 2-3 ekor kambing. Lalu hari ini apakah kita menghargai apa yang ada di tangan kita? Merawat rutinitas adalah penting bagi saudara dan saya. Dan apa yang terjadi, akhirnya cerita itu saudara dan saya sudah tahu. Daud mengalahkan Goliat. Perhatikan kata-kata saya, ini kata-kata bukan dari saya. Banyak orang pengen ngalahin raksasa, tapi sedikit yang mau menjaga domba. Banyak orang pengen ngalahin masalah ini, tapi males untuk hal-hal yang kecil. Rawat rutinitas saudara. Saudara, seorang pastor dari Amerika berkata, God always prepare us in private before he promote us in public. Tuhan selalu mempersiapkan kita secara pribadi sebelum dia membersihkan kita di depan umum. Ibu Ruth, walaupun saya waktu pertama kali buka Ria Penyet, saya nggak tahu. Tapi saya percaya dari ceritanya, dari cuman berapa meja ya Bu ya, dipenuhin. Dia bertanggung jawab dengan itu. Tuhan berperkara sama ibu sampai hari ini di Melbourne, di mana-mana ada. Banyak orang pengen jadi bunuh raksasa, tapi sedikit yang mau menjaga domba. Hari ini belajar dari merawat rutinitas. Yang pertama, merawat rutinitas. Kenapa? Ketika kita bisa merawat rutinitas kita, kita bertumbuh sehingga kita bisa merawat orang lain untuk memastikan mereka juga bertumbuh. Pemimpin menciptakan pemimpin dan pemimpin itu menciptakan pemimpin yang lain. Itu yang pertama, merawat rutinitas. Yang kedua, merawat wawasan. Saudara, apa itu wawasan? Wawasan adalah cara pandang kehidupan secara mendalam,
kemampuan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang sesuatu. Wawasan bahasa Inggrisnya insight. Saudara perlu mengembangkan wawasan saudara untuk jadi berkat. Saudara nggak bisa merawat orang lain kalau saudara nggak dirawat. Cara salah kedua yang ada merawat wawasan kita. Saya kemarin ketemu Ibu Lili, saya tanya, Pak Bambang kemana? Lagi ujian. Pak Bambang umur 50 lebih masih terus belajar. Saya masih ingat suatu hari saya umur 50 tahun, Pastor Jeffrey Rahmat waktu itu mentor saya, telepon saya, selamat ulang tahun, Ed, umur berapa kamu? Udah tua, 50. Kata-kata dia itu saya pegang sampai sekarang. Siapa bilang kamu tua? Selama kamu masih mau belajar dan bertumbuh, kamu tidak pernah tua. Saudara, rawat wawasan kita. Wawasan kita ini perlu terus dirawat. Gak bisa kita itu stuck aja, cukuplah aku udah ngerti semua. Gak, pengetahuan gak pernah berhenti di dunia ini. Hosea 4 ayat 6a, bahasa Inggrisnya di New International Version dikatakan, my people are destroyed from lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi di bahasa Inggrisnya kurang pengetahuan. Oleh sebab itu, kalau saudara pengen supaya bisa menjadi berkat, saudara harus banyak tahu. Saudara setuju enggak bahwa kita enggak bisa hidup lebih dari apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Kalau kita mau hidup di yang kita tidak tahu, kita enggak bisa. Kita hanya bisa hidup dari apa yang kita tahu. Oleh sebab itu kita harus banyak tahu. Supaya kita bisa hidup di wawasan yang lebih banyak. Sehingga kita bisa memberitahu orang lain, merawat orang lain. Sehingga kita bisa memastikan mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Buka wawasan saudara. Di Mazmur, Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam. Masih ingat sharing saya tentang the power of relationship? Bahwa oleh pertemanan kita bisa naik, oleh pertemanan kita bisa turun. Karena di sisi yang lain di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kita harus ahli dalam membangun relationship. Dengan siapa kita berteman, kita akan mendapat wawasan lebih luas yang positif. Dengan siapa kita berteman, kita bisa membuat wawasan yang negatif yang membuat kita turun. Oleh sebab itu kita ahli. Oleh sebab itu di Mazmur 119 ayat 66 dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Saudara, ternyata kita juga harus membuka wawasan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya suka hari ini, waktu saya zamannya saya, tahun 80, tahun 70-an, gak ada internet. Mau belajar sesuatu saya mesti beli buku, belajar. Hari ini tinggal klik mau belajar apa aja bisa. Pertanyaan kita mau enggak sih? Saudara, saya banyak mentor yang saya enggak kenal. Mentor di luar negeri, di Amerika saya enggak kenal. Tapi saya tahu orang ini mentornya mentor saya. Jadi saya cuma klik. Kalau cari mentor, saya cuma klik, oh ini mentornya mentor saya, ini bagus, saya follow dia. Kemudian saya mulai belajar. Saudara, internet ini sarana. Jangan sarana menguasai kita, tapi kita menguasai sarana. Saudara, kita sangat mudah mau belajar. Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini baik buat anak-anaknya. Enggak ada yang enggak baik, tergantung kita. Kita bagaimana bisa membuat semua sarana ini, mau IG, mau Facebook, mau apa saja untuk membuat kita bertumbuh atau sebaliknya. Semuanya ada di kita. Oleh sebab itu kita sebagai pemimpin kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah berhenti membuka wawasan kita. Hari ini Pak Bambang masih ujian ya Bu ya. Saya kagum. Umur 50 lebih masih mau ujian. Saya terinspirasi, saya juga gak mau berhenti belajar. Halo? Ada yang mau terus belajar? Saya suka masak. Saya masak itu belajar karena dari mama saya bisa dikit-dikit lah. Kemudian yang ngajarin saya siapa? YouTube.
setiap hari YouTube. Istri saya, aku ini ya video ini ya, jangan, aku pelajarannya belum selesai. YouTube, saya sekarang bisa bikin saya yang Jepang itu apa? Namanya nggak tahu, pokoknya enak. Ke rumah saya bikinin, enak. Nah hari ini saya buka kafe kecil. Mulai ada makanan. Oh, koki saya juga enak. Tapi karena saya tahu wawasan saya luas, saya tahu. Oh, ini nggak boleh gini. Coba kamu kasih ini. Saya bisa ngomongin mereka. Kalau saya nggak tahu gimana? Halo, hari ini ibu nggak mungkin bisa dibohongin sama pegawai-pegawainya. Sambelnya asin, langsung telepon, itu kurang ini kurang itu di depan saya. Kenapa? Karena dia sangat menguasai. Hari ini apakah saudara menguasai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya? Sehingga kita setelah merawat diri kita bisa merawat orang lain. Sehingga memastikan mereka bertumbuh dan berkembang. Yang pertama tadi apa? Rawat rutinitas. Bertanggung jawab penuh. Celebrate setiap hari rutinitas saudara. Sehingga saudara pada saatnya akan dipromosikan, membunuh raksasa, menguasai dunia. Dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, rawat wawasan saudara. Sehingga saudara mengerti banyak hal tentang Tuhan yang mau dalam kehidupan saudara. Sehingga kita ada saudara, ada orang-orang di dekat kita datang yang Tuhan kirimkan. Kita bisa merawat mereka dan memastikan mereka bertumbuh dan berkembang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, gak panjang-panjang. Yang ketiga, rawat panggilan kita. Saudara, izinkan saya menjelaskan panggilan dan tujuan beda tipis. Tapi panggilan dan tujuan itu selalu bersama-sama. Saudara, panggilan itu bukan untuk mengerjakan sesuatu, tetapi untuk bertemu dengan seseorang. Namanya panggilan, ada yang manggil. Halo. Kalau tujuan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, tujuan dan panggilan selalu paralel. Waktu kita percaya Yesus, tujuan hidup kita dikembalikan, tapi kita harus fokus kepada yang manggil. Yang manggil kita siapa? Tuhan. Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan, mengarahkan diri, arah jauh lebih penting. Arahnya dulu, di hadapanku ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara tahu potensi saudara. Tapi saudara harus dekat sama yang kasih potensi. Supaya saudara tahu kemana saudara harus pergi. Saudara punya talenta, saudara tahu. Tapi saudara harus fokus dengan yang beri talenta. Supaya saudara tahu talenta saudara buat apa. Kita harus merawat panggilan kita. Masih ingat tentang talenta 1, 2, 5. Yang 2 sama 5 dia fokus dengan apa yang Tuhan mau. Tapi yang satu fokus dengan kehendak dia sendiri. Makanya Tuhan gak suka. Hari ini jangan biarkan kita terjebak di dalam potensi kita tanpa kita fokus dengan yang kasih potensi. Makanya kelola terus hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga potensi saudara bisa tahu untuk apa. Tuhan senang gak kita sukses? Senang. Tapi Tuhan paling senang kalau Dia tahu sukses kita untuk apa. Kita kaya boleh gak? Boleh. Tapi yang paling penting kita tahu kaya untuk apa. Jadi dokter, sama-sama jadi dokter. Yang satu jadi dosen, yang satu jadi dokter kandungan. Semuanya punya calling sendiri-sendiri. Nah, banyak orang, sekali lagi di media sosial, banyak orang kalau nggak fokus dengan callingnya, dia akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena dia ngelihat, loh dia bisa gitu loh. Itu dokter, misalnya dokter sama dokter kecantikan, itu dokter itu, wah pasiennya banyak, kenapa gua kok pasiennya sedikit, mulai membanding-bandingkan. Padahal Tuhan punya tugas yang lain mungkin.
Atau kita sama-sama punya restoran, kafe saya kok sepi, punya ibu kok rame. Saya mulai banding-bandingkan. Padahal ketika kita dekat sama Tuhan, saya punya tugas yang lain. Halo, hari ini rawat panggilan saudara dan saya. Karena tanpa merawat panggilan kita, maka kita bisa tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara menciptakan kursi. Kursi ini untuk apa? Untuk duduk. Tapi untuk ganjel pintu juga bisa. Kalau saudara lihat, saudara menciptakan kursi buat ganjel pintu, walaupun berfungsi, saudara kan bilang enggak, ini buat duduk. Demikian juga Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya secara spesifik, secara unik, punya tujuan yang jelas. Dan itu yang tahu cuma saudara dan saya. Oleh sebab itu tanpa kita mengelola panggilan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan di dalam Kristus Yesus. Belajar sesuatu pagi hari ini. Yang pertama, rawat rutinitas saudara. Yang kedua, rawat wawasan saudara. Dan yang ketiga, rawat panggilan saudara. Kalau itu saudara rawat, maka saudara akan dikirimkan banyak domba-domba yang saudara akan rawat. Ayat yang terakhir, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, ini the great commandment, hukum yang terutama. Di atasnya ada yang nanya, apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama, perhatikan, hukum keduanya sama. Dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, curve-nya gini, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, baru mengasihi orang lain. Curve-nya bukan mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, baru mengasihi sendiri. Perhatikan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kalau saudara mau mengasihi orang lain, saudara harus pastikan mengasihi diri sendiri. Bukan berarti egois, tetapi saudara tahu siapa diri saudara, saudara tahu apa yang ada dalam saudara sehingga saudara bisa mengasihi orang lain. Kalau saudara mau merawat orang lain, pastikan saudara merawat hidup saudara dengan Tuhan. Terus rawat rutinitas kita dengan Tuhan. Terus rawat wawasan kita dengan Tuhan. Terus rawat panggilan kita dengan Tuhan. Ketika tahu kita siapa, seorang pemimpin, kita bisa merawat orang lain. Saya berdoa firman Tuhan ini akan membuka pikiran saudara dan saya. Sehingga hari-hari ini apapun yang ada di sekitar saudara, saudara pastikan bahwa saudara sudah dirawat oleh Yesus. Saudara sudah merawat diri saudara sehingga saudara bisa membuat orang lain terawat. Memastikan diri saudara bertumbuh dan membuat orang lain bertumbuh. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sederhana tapi luar biasa. Hamba berdoa supaya Roh Kudus Engkau terus memberitahu mereka hal-hal yang akan datang, bagaimana harus bisa merawat diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini dan memberitahu, memberkati. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami mendapat satu pewahyuan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari-hari selanjutnya di dalam tangan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Sedih banget ini semua bocor.
Senin nanti besok biar cepat dikerjakan. Kita berdoa ya. Buat tempat ini saya percaya ada rencana Tuhan yang indah atas tempat ini. Tuhan akan berikan yang baru semua. Katakan amin. Wow, haleluya. Ya. Nanti besok hari Senin Selasa cepat dikerjai supaya minggu depan saudara nyaman. Saya tadi di video sama Lili, semua tim musik profetik semua nyapu ngepel. Di rumah enggak ngepel itu apa, soalnya di sini gereja ngepel. Kasih puji Tuhan, Tuhan membalas luar biasa. Amin. Saya teringat akan merawat. Saya sebagai orang tua, saudara juga sebagai mama, papa, kalau merawat anaknya pasti dengan sangat-sangat hati-hati, benar-benar dijaga. Dan saya ingat kalau Hana merawat anaknya 2 itu saudara tanpa suster, ya, tidak ada suster yang dia rawat, dia kerawat sendiri, makannya dia cekokin sendiri sampai anaknya 2 gendut-gendut. Karena apa? Dia tahu itu bahwa anaknya benar-benar dia tidak sembarang kasihkan ke orang lain untuk merawat. Demikian Bapa yang di surga itu merawat saudara dan saya benar-benar hari-hari ini. Katakan amin. Dia merawat betul saudara. Saudara mau keluar rumah aja Tuhan menyertai, melindungi. Mau ke gereja aja Tuhan masih menyertai kita semua. Diberikan kita nafas, kesempatan. Katakan amin. Ya, makanya hari-hari ini saudara, ayo kita mau merawat, tadi katakan apa yang saudara hadapi hari-hari ini, baik dalam kantor, bisnis, usaha, ataupun dalam gereja, di dalam rumah tangga. Rawat itu anak-anak semua yang ada di dalam keluarga kita. Katakan amin. Tuhan mau terlebih dahulu keluarga dirawat benar-benar. Jangan dibiarkan. Saudara tidak mungkin membiarkan anak saudara main sampah, masih kecil main-main sampah terus dimakan, tidak mungkin. Pasti dirawat, dijaga dengan baik. Hari ini Tuhan sedang menjaga kita, ya. Dia tidak membiarkan. Tetapi apakah saudara membiarkan? Ya udahlah, sekarangnya Tuhan sendiri, kita tidak balas, ya. Puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan ingatkan hari ini saudara, meskipun hujan beribadah. Saya selalu bilang sama Evan, jangan lupa, jangan merawat terus istrinya atau merawat restorannya. Gak apa-apa nanti marah. Merawat Tuhan, datang ibadah, puji Tuhan pagi-pagi malam mau ibadah, tinggal Denny, ya. Diingatkan lagi saudara anak-anak supaya apa? Kita bersama-sama datang saudara, ya. Ingat Pak Rudi itu kalau ngomong, yang kamu ndak mau nyuci mobil, oh kok boro-boro nyuci mobil, ngerawat kamu, nyuci kamu aja ndak pernah kok mobil, kata gitu. Lebih baik nganuin kamu. Lah ini saudara hari ini ya, yuk kita renungkan firman Tuhan supaya saudara dan saya diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin percaya saudara yang hadir, mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukannya, maka saudara dan saya adalah umat yang paling berbahagia. Katakan amin. Wow, Yesus engkau luar biasa. Meskipun aku biasa-biasa, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan pagi hari ini, kami mendengar, kami simpan dalam hati, dan kami mau melakukannya. Maka dari itu Tuhan, kami adalah umat yang paling berbahagia. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu boleh limpah atas kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kalau kami boleh meninggalkan tempat ini, Engkau boleh menyinari kami dengan wajah-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan boleh menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Berkati. Selamat hari Minggu, dan yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa.